Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba lihat nantinya saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Namun kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 2.800, resisten hingga ke 3.120. Kemudian juga ada SMGR dari produsen semen, industri dasar, juga direkomendasikan buy 3470 hingga 4160. Perbankan big cap, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. BBNI juga direkomendasikan buy 4360 hingga 4850. Dan BBCA juga masih direkomendasikan buy 9350 hingga ke 10.150 rupiah per sahamnya. Telkom, SMGR, BBNI, dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, Associate Director PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Pak Hadrian, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama kita ke Telkom terlebih dahulu Pak. Di perdagangan hari ini, Telkom ditutup flat. Tadi sempat melemah ke 2910, coba berbalik arah ke zona hijau. Namun di penutupan sesi kedua tampaknya ditarik ke bawah kembali di 2950. Analisis dan pertimbangannya sehingga Telkom masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Iya, Telkom secara teknikal sebenarnya masih bertahan di atas MA10 dan MA20 ya. Jadi menurut kami masih rekomendasi yang layak beli ya. Dengan area beli di sekitar 2940 ya sampai 2950, harga sekarang masih oke. Dengan target di 3120 dulu nih. Baru supportnya di 2800. Jadi Telkom memang secara teknikal masih di atas MA10, MA20 sih. Jadi kita masih layak beli. MA10 dan MA20-nya di atas level berapa maksudnya Pak Hadrian? Di 2900 Pak. Oke, 2.900 penutupan hari ini di 2950. Ketika 2.900 ini dijebol ke bawah oleh Telkom. Iya, maka next supportnya adalah di area 2800 nih, angka psikologis. Jadi kalau jebol 2800 sebaiknya kita switching saham atau taking profit dulu. Oke, sebelumnya sempat ke 2.700-an di Iya, sepanjang pekan ini, tepatnya di perdagangan 14 Juni 2024. Betul begitu Pak Hadrian ya? betul. Tapi itu Oke. terlalu jauh kalau kita ambil support sih. Support terdekat ambil 2800, batasnya resiko di situ udah Hmm. cukup sih. Baik, analisis untuk Telkom hari ini ditutup flat di 2950 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa selain Telkom, produsen semen SMGR juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan ini. Hari ini ditutup melemah di 0,27% setelah secara dominan bergerak di zona hijau dan sempat melemah ke 3680. Dan tampaknya level penutupan sesi kedua hari ini balik kembali mendekati ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda untuk SMGR? Ya, SMGR sebenarnya ini jadi agak kurang bagus ya. Kita bisa bilang rekomendasi baik kita masih valid jika dia bertahan di atas level 3710. Karena kita tadi pas rekomendasikan buy di sekitar sesi 2 pembukaan tuh dia berkisar di harga 3770 gitu ya. Jadi ini ada tekanan jual. Jadi buat saya SMGR mungkin lebih sekarang direvisi ke wait and see aja. Iya. Buy if break ke 3710 ya, di atas itu masih oke dengan support di 3410. Resistennya bisa tetap dilihat di area 4160, sorry, Hmm. resistennya di area 4160. Nah, SMGR sebenarnya kenapa pertimbangannya masuk? Sebenarnya ini satu masuk saham yang under value ya. Karena fundamentally dia masih punya sales ya di rapor Q1 8 triliun, net profit 470 miliar. Jadi sebenarnya rasionya masih bagus gitu. Dengan PBV dan PER juga menarik. PER di 13 kali, PBV di 0,57 kali. Jadi sebenarnya ini saham yang under value gitu ya. Teknikalnya aja tinggal nunggu konfirmasi. Baik, Gitu. ada sedikit perubahan untuk SMGR dari rekomendasi buy lebih ke arah wait and see karena tekanan yang terjadi di penutupan sesi kedua di 3610 ini tembus level support 3710 pemirsa. Kemudian lebih direkomendasikan buy if break
ketika sudah berada di atas level 3.710 untuk SMGR dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan Big Cap untuk BBNI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Hadrian, review singkat saja, buy di level berapa untuk BBNI Pak? BBNI saya rekomendasikan buy di area 4.540 sampai 4.570 ya. Di harga sekarang masih oke, dengan support bisa dibatasi di 4.360 dengan target di 4.850. Karena BBNI ya saham defensif ya. Kita lihat pilihan yang masih unggul juga untuk di momen-momen seperti ini. Tadi sempat tertekan ke 4460 Pak untuk BBNI. Bagaimana Anda melihat tekanan hebat yang terjadi di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi? Apakah memang profit taking yang dilakukan kemudian para investor mencoba untuk masuk kembali kepada BBNI? Ya, saya rasa ini memang masih ada perlawanan ya, karena kan ini yang jual cenderung investor asing, sedangkan investor lokal cenderung mengkoreksi. Memang secara kinerja bank-bank ini saya masih optimis akan tetap making money ya, making profit. Cuma mereka mungkin growth-nya nggak akan sebagus tahun-tahun sebelumnya, karena kan tekanan suku bunga tinggi dan inflasi segala macam. Tapi secara kinerja ini bank-bank ini tetap akan making money dan profit. Jadi kita lihat sebenarnya akan jadi momentum bagi para investor yang suka saham-saham yang the value ya gitu ya. Baik, tadi sempat ke 4460 masih bisa dimaklumi ini Pak? Masih bisa. Karena itu saham tutupannya di atas MA10 kok. Jadi nggak ada masalah dengan ini. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir masih dari perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas. Analisisnya untuk BBCA Pak Adrian. Ya, BBCA ini tetap masih tutupannya doji ya, 9.600 seperti tadi BBNI juga doji. Jadi kayak agak tertekan. Tapi masih di atas MA50 nih. MA50-nya di area 9.525. Jadi buat saya BBCA pun koreksinya masih kita biar koreksi sehat gitu ya. Jadi masih oke dengan area beli tadi di 9.700 ya. Tapi more or less ya kan di 9.600 masih oke aja dengan support bisa dibatasi di 9.350 nih. Nah, resistennya tetap sama, targetnya bisa di kelas 10.100 dulu. Baik. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Telkom, SMGR, BBNI, dan juga BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Adrian, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Adrian, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pak Adrian, langsung saja saya ke penanya pertama, ada Bapak Sihotang dari Medan menanyakan PTRO Pak, punya di 8150, penutupan hari ini 8.100, melemah di 1,82%, di hold saja atau seperti apa analisisnya Pak Adrian? Ya, PTRO sih masih boleh hold ya, saya rasa cuman penurunan volume aja, jadi kurang aktif. Supportnya di 7425, resisten 9300, jadi cenderung hold aja dulu. Baik, jawaban untuk Bapak Sihotang dari Medan. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan, saya akan coba cek terlebih dahulu dari Bapak Victor menanyakan Telkom. Saya akan coba cek terlebih kembali. Astra International sepertinya Pak, bisa masuk di harga berapa? Hari ini Astra juga melemah ya. Iya, posisinya melemah ini. Pak Hadrian, potensi juga ke 5.000 mungkin, walaupun range jaraknya juga masih cukup lebar sampai sejauh ini. Betul, buat saya Astra masih potensial ya, sama seperti tadi SMGR, under value stock ya, lagi diminati investor. Anda bisa lihat buy if break di area 4.000, so ini high-nya di 4.500, jadi if break 4.500 kita boleh spekulasi beli ya. Bottomnya udah kelihatan di area 4.290 nih supportnya nih. Nah, targetnya bisa ke 4.800 dulu ya di MA50 baru sebelum ke level 5.000. Baik. Itu untuk Astra. Buy if break di 4.500 dan kebetulan intraday-nya sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini untuk Astra International. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung. Tekim, apakah layak untuk dikoleksi? Entry level di berapa kalau memang direkomendasikan? Ya, kalau saya Tekim saat ini sebenarnya juga spekulatif beli bisa ya, karena ketahan di MA50 udah beberapa hari, bisa spekulatif beli. Supportnya di 8.050 ya, atau 3,6%. Nah, target terdekat bisa aja di area 8.500 dulu, tapi tahu 2% aja MA20. Jika tembus bisa average up dengan target berikutnya di area 9.000. Baik, penutupan hari ini 8.350 menguat di 2,14%. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba bacakan dari Cimahi, Jawa Barat, menanyakan BRPT Pak.
naik sampai berapa? Saya punya harga rata-rata di 983 untuk BRPT. Oke. BPS 983 boleh hold, itu Ya, nggak ada isu ya. Saat ini masih sideways ya. Jadi supportnya di 900 ya, dijaga di 900 supportnya. Targetnya sebenarnya di 1100 nih, di area MA 200 ya. Jadi hold aja saya rasa. 980 kan dekat ya dengan harga sekarang. baik, di hold saja untuk Bapak Dedi dari Cimahi, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan. Menanyakan BRIS, Pak, apakah boleh buy di harga sekarang? Hari ini BRIS naiknya juga cukup tinggi. Pak Hadrian tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk BRIS? Iya, beli sebenarnya kalau kita lihat harga kemarin cenderung koreksi ya ke MA10 di 2230, tapi hari ini tetap dia menguat lebih lebih kencang lagi. Tapi buat saya lebih ke arah spekulatif beli karena udah cukup tinggi ya tembus MA50. Supportnya batas saja di 2300 ya, 9% cukup cukup hebat. Targetnya di 2760 dulu nih yang terdekat baru ke area 2800. Lebih Jadi baik. spekulatif beli atau tunggu buy on weakness aja, tunggu koreksi dulu. Oke, berarti nunggu koreksi ya Pak ya? Itu yang saya mau tanyakan tadi untuk BRIS 2510 menguat di 3,72%, tunggu koreksi. Kemudian kita ke Bali, ada Bapak Inder menanyakan saham film Pak. Iya, VILM bisa hold atau tidak, sudah punya di harga 4490. 4490, cuan berarti cuan cuan lebar 10%. Iya, Nah itu buat saya film hari ini candle-nya cukup bagus ya, cukup di high, cukup di angka high. Jadi potensi lanjut sebenarnya ada. Jadi buat saya potensi lanjut terdekat adalah di area 5.350 nih, resistance terdekat sebelum menguji level selanjutnya di 5.900. Buat saya sih hold aja. Tapi jangan lupa kan ini naiknya cukup cukup signifikan ya, iya. 22% ya. Jadi Profil resikonya Pak Adrian? ya perlu dijaga di namanya trailing stop nih. Mungkin bisa jaga trailing stopnya di area di, saya ambil angka hari ini average-nya di 4625. Jadi kalau di bawah 4625 mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit dulu. Karena itu area kejadian agak rata-rata hari ini ya. Betul. Di sepanjang pekan terakhir, film rata-rata bergerak di 4180 dan 4190. Hari ini juga di 4180, tapi jelang penutupan tiba-tiba ini diangkat ke atas Pak, menguat di 22,01%. Apa Iya. yang bisa digambarkan dari penguatan signifikan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini, untuk Ya. film dan strategi untuk menghadapi perdagangan esok hari? Iya, saya rasa film ini untuk ke jangka pendek ya, karena saya lihat ada agenda RUPS ya, 28 Juni di hari Jumat ya. Jadi mungkin ini penguatan mungkin ada hubungannya dengan RUPS nih. Jadi kita nanti mesti cari tahu RUPS-nya membahas mengenai apa gitu ya. Tapi saya rasa sih responnya positif ya. Jadi mungkin boleh hold untuk jangka pendek, tapi jangan lupa batasi keuntungan. Dia udah untung, jangan sampai rugi gitu ya. Jadi jaga trailing stopnya gitu. Baik, jawaban untuk film dari Bapak Inder di Bali. Hari ini film mengalami kenaikan yang cukup signifikan, punya harga di 4490, sudah profit dan tadi sudah disampaikan resisten selanjutnya, kemudian juga stop loss yang harus diperhatikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Sehat selalu juga Mas David, terima Baik, kasih. ada Bapak Hadrian Bainat Taslim, Asosiasi Direktur PT Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.